Bab 86, pahlawan seperti itu tidak boleh mati. Setelah menutup telepon, Li Yuan berdiri di dekat jendela, memandangi pohon bunga sakura yang sedang mekar penuh di sepanjang jalan setapak di kejauhan. Bunga sakura di bulan Maret sungguh indah. Namun Li Yuan tidak berminat menikmati pemandangan itu, suasana hatinya sangat muram, pikirannya menggemakan kata-kata gurunya Su Bo sebelumnya. Baru saja Li Yuan dengan paksa menekan sifat impulsifnya, dengan sabar berkomunikasi dengan Lord Wan untuk memahami sikap dan pikiran pihak lain sebelum dia mengajukan permintaannya. Apa yang bisa dilakukan, sudah dilakukan, gumam Li Yuan sambil memejamkan matanya pelan, pasti berhasil. Jendelanya terbuka, Li Yuan hanya berdiri diam di sana, membiarkan angin menerpa wajahnya. Menunggu berita. Setengah jam kemudian, bel berbunyi menandakan akhir kelas dan waktu makan malam telah tiba. Di dalam ruang bela diri 4001, suara mendesing, wosh, wosh. Cahaya pedang menari-nari, hidup namun kuat, saat gadis berpakaian merah berlatih ilmu pedang. Tiba-tiba, bunyi bip gelombang, "Tuan, ada panggilan video dari saudara kedua Anda. Apakah Anda ingin menjawab?" Terdengar suara asisten AI. Kakak kedua, Lin Lanyu sedikit terkejut, lalu segera berkata, "Jawab." Susah gelombang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk proyeksi holografik tidak jauh, dan seorang pria tampan mengenakan pakaian pertempuran hitam muncul di layar. Kakak kedua, sapa Lin Lanyu sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah kembali ke sekolah dari Universitas Bela Diri Jiangbei?" Tanya pria tampan itu sambil mengamati latar belakang dalam video Lin Lanyu. "Ya," Lin Lanyu mengangguk. "Kakak kedua, apakah ada berita?" "Ya," senyum pria itu memudar. "Bukankah kamu memintaku untuk menemukan seseorang bernama Li Changzu pagi ini?" Lin Lanyu mengangguk cepat. "Ya, saudara, apakah ada berita?" "Saya sudah menemukannya." Pria itu mengangguk. "Dia terluka parah, baru saja dipindahkan ke pangkalan tempatku bertugas, pangkalan nomor 7, sore ini. Aku pergi menemuinya secara langsung, dia telah diracuni dengan racun tulang pengikis api dan mulai mengalami koma sore ini." "Racun tulang pengikis api? Apa itu?" Lin Lanyu bertanya dengan bingung. "Itu adalah racun yang berasal dari iblis ular api tingkat ketiga," kata lelaki itu dengan sungguh-sungguh. "Dia mungkin terinfeksi selama serangan gila terakhir oleh makhluk alam bintang di pangkalan No. 3, racun tulang pengikis api dari alam bintang jauh lebih lemah daripada racun aslinya. Iblis ular api tingkat ketiga." Wajah Lin Lanyu menunjukkan kekhawatiran. Dia tidak tahu apa itu iblis ular api, namun dia mengerti arti dari tingkat ketiga. Itu adalah keberadaan yang mengerikan pada level yang sama dengan prajurit surga terbang. "Apakah ada obatnya?" desak Lin Lanyu. "Jika dia dibawa ke sini sehari lebih awal, dia mungkin bisa diselamatkan." Lelaki itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Tapi sekarang, sulit diobati, terutama karena Roxy tidak memiliki penawarnya. Saat ini, racun itu telah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya, dia menjadi semakin kesakitan dan lemah. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Siapa Li Changzu ini bagimu? Dia seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, kan?" tanya pria itu. "Kenapa kau tiba-tiba mencarinya?" "Kakak, jangan tanya." Lin Lanyu mengerutkan kening dan berkata dengan nada mendesak, "Katakan saja padaku, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya?" "Untuk menyelamatkannya sekarang, hal terbaik yang aku tahu adalah mata air spiritual Flame Tung," kata lelaki itu. "Bintang biru mungkin bahkan tidak memilikinya, dan kau lebih mengetahuinya daripada aku." Wajah Lin Lanyu berubah lagi. Dia tidak tahu tentang harta karun lainnya, tetapi dia sangat menyadari mata air spiritual Flame Tung. Itu tidak terlalu mahal, tetapi sangat langka. Yang terpenting, sumbernya bukan dari Blue Star. Dan itu harus cepat, imbu pria itu. "Paling lama dalam 2 hari, dia pasti akan mati." 2 hari. Lin Lanyu terkejut. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Kakak, bisakah kamu mengatur transportasi penerbangan untuk segera membawanya kembali dari Laut Rock? Tepat sebelum saya menghubungi Anda, dia sudah ditempatkan di pesawat," kata pria itu. "Berdasarkan waktunya, dia seharusnya bisa kembali ke kota Jiang sekitar pukul 10 malam ini." "Secepat itu?" tanya Lin Lanyu. "Dia seharusnya diberi medali. Dalam keadaan normal, jika dia tidak didorong kembali oleh orang lain,
dia seharusnya dijadwalkan untuk dipindahkan dari pangkalan nomor 3 dan tidak akan menunggu sampai sore. Pria itu menggelengkan kepalanya. Baru saja, dalam sekejap, militer, Balai Bela Diri Starfire, dan Universitas Bela Diri Kunlun semuanya menghubungi pangkalan nomor 7 saya untuk menanyakan kondisinya, berharap agar dia segera diatur untuk kembali ke kota Jiang. Jadi, saya mengatur ulang transportasi, segera mengirim dia dan sekelompok korban luka lainnya kembali ke kota Jiang, pria itu menjelaskan. Sekarang giliran Lin Lanyu yang terkejut. Begitu banyak kekuatan yang menelepon, mungkinkah itu Li Yuan? Baiklah, kakak kedua, aku mengerti. Lin Lanyu menggelengkan kepalanya, aku harus menutup telepon sekarang. Ada hal lain yang harus aku tangani. Lin Lanyu segera mengakhiri panggilannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan gelang pintar lain dari ranselnya. Dia menghubungi nomor V-call lainnya. Bip gelombang, tiap nada terdengar sangat panjang. Semenit kemudian, panggilan itu akhirnya tersambung, tetapi itu bukan panggilan video, hanya percakapan audio. Xiao Yue, ada apa? Sebuah suara serak terdengar melalui telepon. Paman, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Saat malam menjelang, di ruang bela diri 4011. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, membangunkan Li Yuan yang sedang menunggu dengan cemas. Dia bergegas membuka pintu. Guru, saya baru saja menerima berita, pamanmu telah ditempatkan pada penerbangan penyelamatan dan diperkirakan akan tiba di Bandara Tianhe dalam 4 jam, sekitar pukul 10 malam ini, kata Subo dengan suara rendah. Li Yuan langsung kegirangan. Pada saat itu, gelang pintar Li Yuan juga mulai berdering, itu adalah panggilan dari Hall Master Wan. Li Yuan segera menjawab, dan tak lama kemudian menutup telepon. Bagaimana hasilnya? Tanya Subo. Kepala Balai Wan berkata dia telah mengatur penerbangan kecil untuk mengangkut pamanku langsung dari bandara ke rumah sakit Sieji. Suara Li Yuan diwarnai dengan kegembiraan. Rumah sakit Sieji merupakan salah satu rumah sakit tingkat atas di negara Xia, bahkan dianggap kelas 1 menurut standar seluruh Blue Star. Bagaimanapun, negara Xia adalah negara terkuat di Blue Star. Baguslah. Sebaiknya kamu beritahu bibimu sekarang agar menunggu di bandara, kata Subo. Petik 2. Bagi Li Yuan, hari ini terasa sangat panjang. Jam 10 malam. Ketika dia sudah bergegas ke bandara dan melihat tandu paman Li Changzu didorong keluar pesawat. Kulit Li Changzu agak kehijauan, wajahnya layu, dan dia mengalami koma yang dalam. Jelas, keracunannya parah. Paman, meskipun Li Yuan telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini, melihat pemandangan ini masih membuat hatinya teriris tajam. Changzu, bibi Chen Hui tak dapat menahan lagi, air mata mengalir di wajahnya saat ia menjatuhkan diri di samping tandu, meneriakkan nama Li Changzu dengan keras. Bibi, kita harus bergegas. Li Yuan menahan rasa sakit di hatinya dan dengan paksa mengangkat bibinya, berbicara dengan suara rendah, Tuan Wan, tolong bantu kami. Li Yuan, Lord Wan yang berdiri di dekatnya berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku sudah mengatur dokter terbaik untuk melakukan operasi konsultasi malam ini, dan melakukan segala yang mungkin untuk menjaga pamanmu tetap hidup. Baiklah, terima kasih, Li Yuan mengangguk. Tandu Li Changzu dimuat ke pesawat kecil dan segera menuju rumah sakit. Semua dokter sudah ada di rumah sakit. Sementara itu, Li Yuan bersama bibinya masuk ke mobil yang telah menunggu beberapa waktu. Li Yuan, orang itu tadi, apakah dia adalah Master Aula Bela Diri Starfire? Duduk di dalam mobil, Chen Hui mendapatkan kembali ketenangannya. Saat ini, hatinya dipenuhi ketidakpastian. Beberapa hari ini, dia dipenuhi kekhawatiran. Suami yang selama ini menghidupi seluruh keluarga hampir terpuruk, dan dari kelihatannya, dia sudah hampir meninggal. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah Li Yuan. Faktanya, dia telah menerima pesan dari rekan Li Changzu di sore hari dan mengetahui tentang bahaya yang dialami Li Changzu. Akan tetapi, dia tidak berdaya melakukan apapun. Chen Hui tidak pernah menyangka bahwa Li Yuan dapat mengatur pesawat untuk membawa suaminya kembali dalam semalam dari jarak hampir 10.000 mil di garis depan Laut Rob. Tante, tenanglah, Li Yuan menghibur dengan suara pelan, bakatku sudah terbukti sangat tinggi, dan Balai Bela Diri Starfire sangat menghargaiku. Mereka pasti bisa menyelamatkan paman.
Bagaimana dengan biaya pengobatannya? Chen Hui sangat khawatir. Memanfaatkan pesawat dan menyelenggarakan konsultasi medis seperti ini tentu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Bidi, saat ini aku punya lebih dari 1 juta di dompetku, dan beberapa juta lagi akan segera dikreditkan, kata Li Yuan dengan suara rendah, bahkan jika kita sangat membutuhkan uang di sini, tidak akan sulit bagiku untuk meminjam beberapa juta lagi. Li Yuan yakin, jika dia perlu meminjam uang, tidak akan kekurangan orang yang bersedia meminjamkannya kepadanya. Uang itu untuk kultivasimu selanjutnya, kata Chen Hui sambil menggelengkan kepalanya. Bidi, aku lupa memberitahumu bahwa hari ini, Balai Bela Diri menaikkan kontrakku dari level B ke level A, kata Li Yuan dengan sungguh-sungguh, besok akan dikreditkan 4,5 juta koin bintang biru, kita tidak akan kekurangan dana. 4,5 juta koin bintang biru. Chen Hui bahkan lebih terkejut. Bidi, jangan khawatir. Asalkan paman bisa diselamatkan, bahkan jika harus mengeluarkan 10 juta, 100 juta, aku akan mencari jalan. Suara Li Yuan mengandung tekad yang menakutkan. Dia sudah putus asa berkultivasi sejak sekolah menengah. Berjuang sampai hari ini. Terlepas dari impiannya menjadi seniman bela diri yang dipendamnya, keinginannya yang terbesar adalah tidak mengecewakan paman dan bibinya, dan ingin memvalidasi usaha mereka. Dia ingin seluruh keluarganya menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika dia kehilangan keluarganya, apa gunanya berkultivasi dengan putus asa? Pada saat Li Yuan dan bibinya tiba di rumah sakit, operasi Li Changzu sudah dimulai. Subo dan Wan Qinghe sudah menunggu di sana. Mengingat kondisi Li Changzu dan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, Wan Qinghe telah mengatur agar para prajurit dari Aula Bela Diri Starfire membawa Li Qianqian dan Li Muhua. Chen Hui menghibur Li Qianqian dan Li Muhua. Li Yuan, Wan Qinghe datang, menemui Li Yuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum pamanmu dinaikkan ke pesawat, seseorang di pangkalan 7 mengenali racun itu. Namanya racun tulang pengikis api. Wan Qinghe segera memberitahu Li Yuan tentang asal-usul racun tersebut. Dari iblis ular api tingkat ketiga, wajah Li Yuan berubah warna. Prajurit tingkat ketiga disebut prajurit surga terbang. Saat ini, satu-satunya kesempatan pamanmu terletak pada kenyataan bahwa racun itu bukanlah racun aslinya, kata Wan Qinghe dengan serius. Bagaimanapun, pembangkit tenaga alien tingkat ketiga dari sisi lain Laut Rob tidak dapat memasuki alam bintang. Mereka hanya menggunakan racun buatan, yang jauh lebih tidak beracun. Jadi masih ada harapan, kata Wan Qinghe. Sekarang, semuanya tergantung pada dokter. Li Yuan juga melihat ke arah pintu tertutup ruang operasi yang jauh. Selain itu, kami juga telah mengklarifikasi alasan pamanmu diracuni, Wan Qinghe melanjutkan. Pada saat itu, benteng pertahanan di satu arah benteng perang hancur, racun menyebar, dan tidak ada pekerja yang berani naik. Makhluk alam bintang terus datang untuk membantai. Pamanmu mempertaruhkan nyawanya dengan mengendarai kendaraan teknik besar menuju celah itu, menghalangi celah di benteng, menahan beberapa serangan dari makhluk alam bintang tingkat kedua, dan menunda sampai prajurit utama datang menyelamatkan. Pada akhirnya, pamanmu diracuni, tetapi dia juga menyelamatkan lebih dari 100 pekerja dan, yang terpenting, menahan serangan makhluk alam bintang. Itulah sebabnya pamanmu dianugerahi medali. Wan Qinghe menghela napas, karakter pamanmu sungguh mengagumkan, tidak heran dia mampu membesarkan seseorang sepertimu. Alasan mengapa aku berusaha keras menyelamatkan pamanmu sebagian karena dirimu, tapi bukan hanya karena dirimu, kata Wan Qinghe, itu juga karena pamanmu adalah seseorang yang pantas ditolong. Pahlawan seperti itu tidak seharusnya mati. Li Yuan terdiam, tanpa sadar membayangkan skenario yang dijelaskan Lord Wan, pasti sangat brutal. Pada saat yang sama, Li Yuan teringat pada bulan September lalu, malam ketika pamannya berangkat ke garis depan alam bintang Laut Rob, dia pernah berkata kepadanya sebelum pergi. Yuan kecil, aku bisa saja memilih untuk tidak pergi ke Laut Rob, tetapi jika tidak, orang lain harus menggantikan tempatku. Dalam perang ini, seseorang harus pergi, kan? Waktu berlalu, dan operasi terus berlanjut hingga setelah jam 4 pagi. Li Qianqian, Li Muhua, dan yang lainnya tertidur sambil bersandar satu sama lain. Wan Qinghe memiliki urusan lain yang harus diselesaikan dan telah pergi lebih awal. Subo masih di sini, bersama beberapa teman baik Li Changzu seperti Zong Cheng, Paman Wang dan lainnya yang datang.
dan Li Yuan, berdiri diam di pintu ruang operasi, menunggu. Dentang gelombang. Pintu ruang operasi terbab 87, dia pergi ke Feixing. Pintu ruang operasi terbuka, dan 2 dokter keluar. Li Yuan segera mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan antisipasi. Wahlah gelombang. Beberapa di kejauhan sudah bangun, beberapa masih setengah tertidur, tetapi pada saat ini, semuanya sudah bangun, bergegas maju untuk mengelilingi para dokter di tengah. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Dokter utama mengamati kerumunan, tetapi tidak melihat Wan Qinghe. Dalam sekejap, semua orang menoleh menatap Li Yuan dan Chen Hui. Begitu banyak waktu telah berlalu. Semua teman Li Changzu telah memahami detail lengkap kejadian hari ini dan tahu bahwa Li Yuan bukan lagi orang yang dulu. Dokter, katakan padaku, bagaimana keadaan pamanku? Suara Li Yuan rendah. Anda pasti Tuan Li Yuan. Dokter itu mendesah, racun ini bukan racun biasa di Blue Star, tetapi racun Origin Power. Paman Anda datang terlambat, dan racunnya telah menyebar jauh ke seluruh tubuhnya. Maaf, kami telah melakukan yang terbaik. Ledakan. Kalimat ini, bagai sambaran petir, membuat hati Li Yuan langsung menjadi dingin. Bibinya, Chen Hui, sudah menangis terseduh-seduh. Li Qianqian dan Li Muhua, saudara kandung, juga menjadi pucat pasi, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Tuan Li Yuan, kami akan menggunakan obat khusus selama setengah hari untuk sedikit memperbaiki kondisi paman Anda dan kemudian membuatnya sadar kembali, kata dokter lain dengan tergesa-gesa. Namun diperkirakan dia hanya dapat bertahan sekitar setengah jam. Kewaspadaan ini mungkin adalah yang terakhir baginya. Setelah itu, dia akan tertidur lelap lagi, dan akan sangat sulit baginya untuk bangun. Menurutku, jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, sebaiknya kau manfaatkan kesempatan itu saat waktunya tiba. Keesokan harinya di sore hari, setelah pukul 3, di bangsal tingkat tinggi. Setelah operasi, tubuh Li Changzu dibersihkan sedikit, ditutupi selimut, dan dipenuhi selang. Wajahnya layu dan pucat, tetapi ia telah sadar kembali. Li Yuan, Chen Hui, Li Muhua, dan Li Qianqian, seluruh keluarga, menahan air mata mereka, mengenakan gaun steril, berkumpul di sekitar tempat tidur. Xia Wei, aku minta maaf. Suara Li Changzu sangat lemah, kepalanya sedikit miring, berusaha mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Chen Hui. Dalam hidup ini, orang yang paling bersalah padaku adalah kamu. Changzu, jangan katakan itu. Mata Chen Hui merah, bibirnya terkatup rapat, berusaha keras untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Dia memandang laki-laki yang dicintainya sepanjang hidupnya, kini telah layu dan tak dikenali lagi, dan merasakan sakit yang teramat sangat di hatinya. Sisa uang di kartu saya, ingatlah untuk mengambilnya, Anda tahu kata sandinya. Setelah saya pergi, bicaralah dengan Wang Tua, dia dapat mengatur kompensasi dari perusahaan. Li Changzu terus mengoceh dengan nasihatnya. Li Yuan berdiri di satu sisi, tidak dapat berhenti memalingkan kepalanya karena air matanya terus mengalir. Li Qianqian dan Li Muhua sudah menangis terseduh-seduh. Baiklah, baiklah, aku tahu, aku pasti akan menjaga anak-anak dengan baik. Chen Hui terus menanggapi suaminya, sambil menarik Li Yuan. Li Yuan, cepat kemari. Changzu, tahukah kamu, Li Yuan telah menandatangani kontrak dengan Universitas Seni Bela Diri Kunlun, dan dia pasti akan kuliah di Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Dia juga menandatangani kontrak tingkat A dengan Balai Bela Diri Starfire. Chen Hui memegang tangan Li Changzu dan terus berbicara dengannya. Dia ingin meyakinkan Li Changzu agar dia bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Benarkah? Hebat sekali. Bagus. Li Changzu berusaha keras mengangkat kepalanya sedikit, menatap Li Yuan, memaksakan senyum. Xiao Yuan, kamu tampaknya telah tumbuh jauh lebih tinggi. Paman, suara Li Yuan bergetar, dan dia membungkuk untuk mendekati pamannya, membiarkan pamannya menyentuh kepalanya. Kamu sudah dewasa, dan kamu sudah mencapai prestasi di jalur bela diri. Itu menenangkan pikiranku, suara Li Changzu samar. Orang tuamu 10 tahun lebih tua dariku, mereka sudah sangat tua. Selama bertahun-tahun, saya sering memikirkannya. Aku selalu ingat kata-kata terakhir yang diucapkan orang tuamu kepadaku, lari. Teruslah berlari ke depan. Larilah dengan cepat. Li Changzu bergumam, hampir 15 tahun telah berlalu, dan aku telah berusaha untuk terus berlari.
Terkadang aku begitu lelah hingga ingin berhenti dan melihatmu, kakak dan adikmu, tetapi aku tidak bisa. Ketika aku melihat bibi dan pamanmu, aku berharap mereka tidak akan menyalahkanku. Aku benar-benar telah melakukan yang terbaik. Paman, Li Yuan tidak bisa menahan diri lagi, dia ingin tetap tenang, tetapi air mata terus mengalir dari matanya. Dia dapat merasakan bahwa vitalitas pamannya memudar dengan cepat. Muhua, Qian, tangan Li Changzu gemetar saat dia mengangkatnya. Muhua, Qian, cepat kemari. Chen Hui menarik Li Muhua agar paling dekat dengan tempat tidur. Membawa mereka lebih dekat dengan ayah mereka. Kamu harus mendengarkan ibumu mulai sekarang. Li Changzu berusaha mengangkat tangannya, berusaha keras untuk membelai rambut Li Qian. Ayahmu tidak melakukan hal yang hebat dalam hidupnya, aku tidak punya banyak yang bisa kutinggalkan untukmu. Saat aku pergi, dengarkan kakakmu. Dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Mengerti? Dimengerti, ayah. Ayah. Kedua saudara itu sudah menangis sejadi-jadinya. Usia dan pengalaman mereka berarti mereka tidak merasakan kedalaman hidup dan mati sedalam itu. Tetapi mereka berdua tahu bahwa ayah yang paling mereka cintai akan segera meninggalkan mereka. Paman, aku pasti akan menjaga Qian dengan baik, menjaga Muhua dengan baik, kata Li Yuan sambil berusaha menahan air matanya. Paman, tenang saja. Waktu berlalu, Li Changzu mulai batuk-batuk, tubuhnya yang layu bergetar terus-menerus. Tetapi dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara dengan Li Yuan dan Chen Hui. Di matanya, ada rasa sayang yang mendalam dan keengganan untuk meninggalkan dunia ini. Yuan kecil, suara Li Changzu semakin melemah, ingat, jangan menyimpan dendam atas apa yang terjadi padaku. Aku tidak ingin meninggalkan kalian semua. Tapi, aku tidak menyesal. Kalau diberi kesempatan lagi, aku akan tetap maju. Batuk-batuk. Kesadaran Li Changzu berangsur-angsur kabur. Li Changzu terbaring di ranjang rumah sakit, matanya terpaku ke langit-langit, perlahan-lahan tidak dapat mendengar Li Yuan dan Chen Hui memanggilnya. Dalam kabut, Li Changzu samar-samar merasa bahwa ia kembali ke masa mudanya, kembali ke sore yang cerah. Musim semi sungguh indah, angin sepoi-sepoi bertiup ke dalam ruangan, dan kipas angin langit-langit mengeluarkan suara gemerisik. Di luar ruangan terdengar suara orang tuanya sedang memasak. Di dalam kamar, dia berbaring malas di tempat tidur, setengah tertidur dan setengah terjaga. Kakak laki-lakinya yang masih duduk di sekolah menengah atas duduk di sampingnya, tekun mengerjakan pekerjaan rumahnya dan sesekali berhenti untuk mengulurkan tangan dan menggodanya. Selama beberapa dekade setelahnya, Li Changzu selalu berlari kencang, tanpa ada waktu untuk beristirahat, namun tidak pernah lagi mampu mengalami sore seperti itu. Pada pukul 5 sore, Li Changzu pun benar-benar pingsan. Dua dokter datang untuk memeriksa kondisi Li Changzu lagi, menggelengkan kepala, lalu pergi lagi. Chen Hui menggenggam tangan Li Changzu erat-erat, membuka mulutnya namun tidak bisa berkata apa-apa, air matanya terus mengalir. Li Yuan diam-diam menemani bibinya di sisinya. Mereka semua tahu bahwa kehidupan Li Changzu benar-benar telah memulai hitungan mundur terakhirnya. Petik 2. Dalam waktu beberapa jam saja atau paling lama setengah hari, api kehidupan akan padam sepenuhnya. Lebih dari 10 menit kemudian, tiba-tiba, klang gelombang, pintu ruangan tiba-tiba terbuka, dan seorang dokter bergegas masuk sambil berkata dengan cemas, Tuan Li Yuan, seseorang mencari Anda. Mereka bilang mereka punya cara untuk menyelamatkan paman Anda. Suara mendesing. Li Yuan segera berdiri, harapan kembali menyala dalam dirinya. Siapa itu? Apa? Chen Hui juga mendengar dan buru-buru bangkit untuk melihat dokter. Orang itu hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman Nona Lin, kata dokter itu. Mereka tidak menyebutkan siapa saja, tetapi ada beberapa orang, dan salah satunya mengaku sebagai Lu Huai, dan mengatakan Anda pasti mengenalnya. Dua kalimat, bagaikan dua sambaran petir, menyambar pikiran Li Yuan. Nona Lin, Lu Huai, bawa aku ke sana segera, kata Li Yuan sambil menahan kegembiraannya. Bibi, ikutlah denganku. Baiklah, jawab Chen Hui sambil segera menyeka air mata di wajahnya. Dari sikap Li Yuan, dia menyadari bahwa mungkin, ya mungkin saja, ada harapan bagi suaminya. Li Yuan dan bibinya bergegas ke ruang konferensi kecil di luar koridor, di mana lebih dari selusin orang sudah menunggu. Para dokter ada di sana, begitu pula Subo.
Namun yang paling menarik perhatian semua orang adalah pria berjubah hitam yang berdiri di tengah kerumunan. Dia tinggi dan tegap dengan tinggi sekitar 1,80 meter, dengan wajah yang tampak berusia sekitar 30 tahun dan sepasang mata yang sangat tajam. Wajahnya membuat Li Yuan merasa akrab. Yang paling penting, Ketua Aula Cabang Balai Bela Diri Langit Berbintang, Lu Huai, yang jelas jauh lebih tinggi, berdiri di samping pria berjubah hitam seolah-olah dia adalah bawahan. Semua orang memandang ke arah Li Yuan. Ketua Aula Lu, guru, kata Li Yuan, tidak bersikap seperti seorang penjilat atau sombong, tatapannya jatuh pada lelaki berjubah hitam itu. Bolehkah saya tahu siapa senior saya? Lu Huai hendak memperkenalkan dirinya. Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya, menghentikan niat Lu Huai, dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak perlu memanggilku senior, aku tidak jauh lebih tua darimu. Panggil saja aku Kakak Lin. Kakak Lin. Li Yuan terkejut dalam hati, sudah ada tebakan di benaknya, dan berkata dengan hormat, Kakak Lin, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan pamanku? Li Yuan tidak meminta penjelasan, saat ini, itu tidak penting. Ya, pria berjubah hitam itu mengangguk, aku membawa artefak khusus yang disebut, mata air spiritual lidah api. Ada 80% kemungkinan benda itu bisa menyelamatkan nyawa pamanmu, menghentikan racunnya agar tidak bereaksi. Tetapi saya sudah mendengar situasinya dari para dokter, lanjutnya. Racun tulang pengikis api telah menembus jauh ke seluruh tubuh pamanmu, bahkan memengaruhi sarafnya. Bahkan jika dia nyaris selamat, dia mungkin tidak akan bangun, kata pria berjubah hitam itu. Kau harus bersiap untuk ini. Selain itu, ada peluang 20% bahwa mata air spiritual lidah api tidak akan bekerja, karena racunnya sudah berada di dalam tubuh terlalu lama, dan tidak ada peluang keberhasilan yang mutlak. Apakah kita lanjutkan? Keputusan ada di tanganmu, kata pria berjubah hitam itu sambil menatap Li Yuan. Lakukanlah, kata Li Yuan dengan tegas. Lakukanlah, seru Chen Hui, melakukannya berarti berharap akan kehidupan, jika tidak, berarti pasti akan mati. Baiklah, kamu tanda tangani dokumennya, dan orang-orangku akan memulai operasi detoksifikasi. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Kontrak segera diserahkan. Li Yuan meliriknya, itu hanyalah kontrak pelepasan tanggung jawab. Tanpa ragu, dia menandatanganinya, dan Chen Hui mengikutinya. Teruskan. Dengan lambaian tangannya, 7 atau 8 orang di samping pria berjubah hitam itu segera bergegas masuk ke ruangan sambil membawa kotak-kotak mereka. 4 jam kemudian, di luar bangsal ICU, Li Yuan dan bibinya Chen Hui, Li Qianqian, Li Muhua semuanya berdiri di dekat jendela. Melihat Li Changzu di dalam bangsal, yang tanda-tanda kehidupannya berangsur-angsur stabil, mereka hampir tidak dapat menahan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Saudara Lin, terima kasih. Li Yuan berkata dengan sungguh-sungguh kepada pria berjubah hitam itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya melaksanakan keinginan orang lain, kata pria berjubah hitam itu sambil tersenyum. Pengobatannya cukup berhasil, tetapi apakah pamanmu akan bangun atau tidak, itu bukan sesuatu yang dapat saya putuskan. Mulai sekarang, semuanya tergantung pada kalian semua, imbuhnya. Aku pergi dulu. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan bergegas pergi bersama kelompoknya yang terdiri dari lebih dari selusin bawahan. Meninggalkan keluarga Li Yuan. Xiao Yuan, siapa sebenarnya saudara Lin ini? Chen Hui tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Siapa? Li Yuan sudah punya jawaban di hatinya dan tersenyum, pria yang menyelamatkan pamanku. Suatu hari, 2 hari. Li Changzu belum terbangun, tetapi tanda-tanda kehidupannya semakin stabil, perlahan kembali sehat. Chen Hui mengambil cuti sementara dari sekolah. Dia juga menyuruh Li Yuan kembali ke sekolah. Apakah kamu akan berjaga sampai pamanmu bangun? Aku di sini, kamu pergi dan berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ketika pamanmu bangun, dia akan sangat senang jika kamu berhasil masuk ke Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Baiklah, Bibi, aku pasti akan diterima di Universitas Seni Bela Diri Kunlun, kata Li Yuan. 4 hari kemudian, setelah kembali ke sekolah, Li Yuan segera mencari Gu Qianghan. Apakah kamu mencari adikku? Dia pergi bersama kakak laki-lakinya kemarin lusa. Gu Qianghan menatap Li Yuan dengan bingung, apa kamu tidak tahu? Bukankah dia sudah memberitahumu?
Jelas, Gu Qianghan tidak menyadari kejadian yang terjadi di keluarga Li Yuan. Tinggal bersama kakak laki-lakinya. Li Yuan tertegun sejenak. Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Li Yuan bertanya dengan mendesak. Dia pergi ke Feixing, dan sepertinya dia akan mengikuti semacam pelatihan khusus, kata Gu Qianghan. Dia mungkin tidak akan kembali sampai sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Berpura-pura, murid Li Yuan mengerut. Yang terkuat di antara 7 planet besar peradaban manusia adalah Feixing. Markas besar 3 balai bela diri besar berada di Feixing. Markas besar Seven Star Alliance berada di Feixing. Manusia terkuat pertama dan kedua, Dongfang Ji dan Lan, berasal dari Feixing. Feixing tidak memiliki negara, wilayahnya sepenuhnya diperintah oleh 3 balai bela diri besar. Apakah dia akan kembali sebelum ujian masuk perguruan tinggi? Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 88, Hati Bela Diri Menentukan Segalanya. Transformasi teknik tombak. Li Yuan tidak mendesak Gu Qianghan untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dan terlebih dahulu melapor kepada Guru Chen di kelas budayanya sendiri sebelum menuju ke kantor Subo. Pintunya terbuka. Guru, panggil Li Yuan dari ambang pintu. Kau sudah kembali. Masuklah. Subo, yang diam-diam berlatih teknik tinjunya, bercucuran keringat, tersenyum saat melihat Li Yuan masuk dan perlahan menarik tinjunya. Li Yuan segera mengambil handuk dari rak di sampingnya dan menyerahkannya kepada Subo. Apakah semua urusan di rumah sudah beres? Subo mengambil handuk dan berbicara sambil tersenyum sambil menyeka keringatnya. Saya sibuk beberapa hari ini, saya dengar kondisi pamanmu sudah stabil, jadi saya tidak jadi menjenguk. Guru, terima kasih atas kerja kerasmu hari itu, kata Li Yuan dengan sangat serius, jika bukan karena pengingatmu, pamanku tidak akan dipulangkan secepat ini. Li Yuan memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Pada sore hari ketika pangkalan ketiga dibebas tugaskan, pamannya telah dipindahkan ke pangkalan ketujuh, salah satu kelompok awal yang dipindahkan. Namun, pangkalan ketujuh juga sama kacaunya, jadi pamannya tidak diatur untuk segera dikirim kembali ke kota Jiang, sampai para petinggi balai bela diri Starfire bertanya dan kemudian membuat pengaturan cepat. Selanjutnya, Subo telah hadir selama pamannya dioperasi hari itu dan tidak pergi sampai pagi berikutnya. Semua hal ini disimpan Li Yuan dalam hatinya. Kamu adalah muridku, dan itu adalah tanggung jawabku. Ada banyak hal yang tidak aku bantu. Subo tertawa lalu berkata dengan agak emosional, pada dasarnya aku mengerti situasi pamanmu. Berbahagialah dia yang memiliki pembimbingnya sendiri, jadi yakinlah, dia akan bangun. Li Yuan mengangguk sedikit, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Guru, apakah Anda tahu tentang situasi keluarga Lin Lanyu? Lin Lanyue. Subo menghentikan tindakannya dan menyingkirkan handuknya, bukankah kakaknya sudah memberitahumu? Kamu tidak bertanya pada Lin Lanyu. Aku mengirim pesan pada Lin Lanyu tadi malam dan pagi ini untuk mengonfirmasi, tapi dia tidak membalas. Li Yuan menggelengkan kepalanya. Hari ini, setelah bertanya pada Gu Qianghan, aku mengetahui dia telah pergi ke Feixing. Jaringan virtual Feixing dan Blue Star tidak saling terhubung. Menyebarkan. Tidak heran dia meminta cuti panjang. Subo memandang Li Yuan, orang yang kamu temui hari itu pastilah kakak laki-lakinya. Aku yakin dengan kecerdasanmu, kamu mungkin bisa menebak sesuatu. Li Yuan mengangguk ringan. Orang yang dipercayai, kakak Lin, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Gu Qianghan, di antara orang-orang yang dikenalnya, hanya Lin Lanyu yang mungkin. Tidak sulit untuk menebaknya. Keluarganya sangat istimewa, kata Subo dengan suara rendah, saya hanya bisa memastikan satu hal. Li Yuan mendengarkan. Ayahnya adalah anggota tingkat tinggi dari Aula Bela Diri Langit Berbintang, pernah menjabat sebagai kepala Aula Cabang Guanshan, cabang Aula Kota Jiang, dan sekarang dia seharusnya menjadi prajurit langit terbang, kata Subo. Prajurit langit terbang. Hati Li Yuan tersentak, terkejut, namun entah mengapa tidak terlalu terkejut. Kakak laki-laki Lin Lanyu, yang mampu memperlakukan kepala balai Lu Huai hampir seperti bawahan, tampak wajar jika dia memiliki pengaruh yang besar. Saya tidak begitu paham, Subo tersenyum, catatan sekolah tentang latar belakang keluarganya semuanya dipalsukan, dan Lin juga merupakan nama keluarga yang umum. Terima kasih, Guru, Li Yuan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Simpan saja masalah ini untuk dirimu sendiri, Subo menasihati. Para prajurit langit terbang,
masing-masing dari kalian terlibat dalam masalah yang penting, sudah cukup jika kalian tahu, jangan beritahu keluarga kalian juga. Ya, Li Yuan mengangguk. Untuk menyelamatkan pamanmu, Su Bo merenung sejenak dan menatap Li Yuan, bantuan ini memang sangat besar, begitu besarnya sampai-sampai kamu tidak tahu bagaimana cara membalasnya, kan? Li Yuan menunjukkan senyum kecut. Terhadap Lin Lanyu, Li Yuan memang merasa penuh rasa terima kasih. Namun dalam hatinya, tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Lanyu juga benar. Tiba-tiba Su Bo berkata, kakak laki-lakinya tidak menyulitkanmu, kan? Tidak, Li Yuan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kakak Lin sebenarnya cukup baik selama interaksi tersebut. Dia tidak mengorek informasi dari awal hingga akhir, juga tidak menunjukkan sikap merendahkan yang sering ditunjukkan oleh orang-orang berstatus tinggi terhadap orang-orang di bawahnya. Interaksinya sangat setara, menghormati keinginan keluarga Li Yuan. Saran yang bisa kuberikan padamu adalah jangan berpikir untuk membalas budi untuk saat ini, kata Su Bo sambil berpikir, karena, saat ini, kamu tidak bisa membalas budinya, dan bantuan apapun yang mungkin dia butuhkan bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan saat ini. Li Yuan memahami hal ini dalam hatinya. Lin Lanyu tidak mengungkitnya secara proaktif, dia pasti punya alasannya sendiri, kata Su Bo sambil tersenyum. Sikap kakak laki-lakinya juga menunjukkan bahwa membantu keluarga bukanlah hal yang besar bagi keluarganya. Li Yuan mendengarkan analisis gurunya. Jumlah uang atau harta yang sama mempunyai arti yang sangat berbeda bagi orang-orang dari latar belakang keluarga yang berbeda. Jika kamu benar-benar ingin membalas budi suatu hari nanti, maka fokuslah pada kultivasimu, Su Bo menatap Li Yuan. Terkadang, kebaikan dan masalah itu sama saja, kamu merasa bahwa kebaikan dan masalah itu terlalu besar untuk dibalas atau diselesaikan karena kekuatanmu terlalu lemah, dan jurang pemisah di antara kalian terlalu lebar. Tatapan mata Li Yuan beralih. Perkataan gurunya menguak sebagian besar ketidakpastian dalam hatinya. Jika kamu adalah prajurit utama level 29, maka mungkin kamu bisa membantu Lin Lanyu dalam beberapa hal, kata Su Bo, jika kamu adalah prajurit langit terbang, kamu pasti bisa membantunya. Tapi sekarang, kamu tidak bisa membantu apapun, Su Bo menatap Li Yuan. Li Yuan mengangguk pelan, siswa itu mengerti, terima kasih, guru. Anda telah menandatangani kontrak dengan Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Su Bo menasihati, dalam hidup dan tindakan, kita harus memiliki tujuan yang tinggi, tetapi juga harus tetap membumi. Fokuslah pada latihan dan belajarmu untuk saat ini dan berusahalah untuk diterima di Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Penilaian ulang bulan April sudah dekat, dan Anda membuat kesan yang sangat baik di acara Universitas Bela Diri Jiangbei. Banyak yang menonton Anda, tampillah dengan baik. Dalam perjalanan kembali ke ruang bela diri miliknya, Li Yuan melewati ruang bela diri 4001. Dia meliriknya secara naluriah. Ini adalah ruang bela diri Lin Lanyu. Selama setengah tahun terakhir, Li Yuan hampir setiap hari lewat di sana, dan kadang-kadang bertemu dengan Lin Lanyu, tetapi sekarang ruang bela diri ini ditutup. Dia kembali ke ruang bela diri 4011. Ho, Li Yuan mengeluarkan tombak panjang dari lemari senjata sekali lagi. Beberapa hari terakhir ini, ia bolak-balik antara rumah sakit dan rumah. Selain sesekali berlatih kitab suci pengamatan langit berbintang matahari agung dan metode kultivasi dasar, Li Yuan tidak berlatih dengan tombaknya. Guru benar, pikirnya. Sekarang, bahkan jika aku benar-benar melihat Lin Lanyu, apa yang bisa kukatakan? Li Yuan merenung dalam hati, mengucapkan, terima kasih, padanya. Ucapan terima kasih secara lisan terkadang sangat penting, tetapi lebih sering tidak memiliki makna yang substansial. Kali ini, paman sedang menghadapi bahaya. Li Yuan menggenggam tombak di tangannya. Wus, wus, wus. Bayangan tombak itu bersilangan dan berubah. Kekuatan mengerikan meletus, merobek udara, menciptakan serangkaian suara melengking. Li Yuan diam-diam merasakan aliran kekuatan di dalam tombak yang menari itu. Baik Senior Ji, Universitas Bela Diri Kunlun, maupun Aula Bela Diri Starfire, kesediaan mereka untuk membantuku ada hubungannya dengan pamanku. Hati Li Yuan berangsur-angsur tenang, tetapi mungkin lebih dari itu karena selama acara undangan di Universitas Bela Diri Jiangbei, aku menunjukkan secercah harapan untuk menjadi prajurit langit terbang. Nilai diri sendirilah yang mendasar. Kemudian,
Mari kita buat diriku lebih kuat lagi. Mata Li Yuan perlahan-lahan dipenuhi dengan tekad, jika kekuatanku cukup besar, jika aku memiliki kekuatan seperti Yu Jinghe, maka saat aku menerima berita itu, aku tidak perlu terus menunggu hasilnya. Aku bisa mencoba menyelamatkan pamanku sendiri. Saya bisa sepenuhnya mengendalikan takdir saya sendiri. Jika kekuatanku lebih besar, cukup kuat untuk mencapai level Dongfang Ji, atau bahkan lebih kuat, mungkin saja perang di alam bintang laut rock tidak akan terjadi. Seluruh bangsa, dan bahkan seluruh peradaban manusia, banyak sekali orang seperti pamanku, tidak akan harus menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, atau membayarnya dengan nyawa mereka. Semakin Li Yuan memikirkannya, semakin cepat tombak panjangnya bergerak. Dia ingat setiap kata yang diucapkan pamannya sehari sebelumnya, saat dia hampir di ambang kematian. Saya tidak menyesal. Tidak menyesal. Pamannya pergi ke garis depan alam bintang laut rock untuk mendapatkan lebih banyak uang, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, tetapi pamannya juga memiliki hati seorang pahlawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pikiran Li Yuan menjadi semakin jernih. Perbuatan dengan pamannya bagaikan baptisan rohani bagi Li Yuan, membuat hatinya semakin kuat dan murni. Jalan bela diri adalah jalan membunuh. Namun hati yang berperang sangatlah menentukan, seberapa jauh seseorang dapat melangkah di jalan perang sering ditentukan oleh hati. Seiring dengan perubahan dalam hatinya, tombak Li Yuan seolah terinfeksi olehnya, dan menjadi semakin cepat pula. Satu gerakan tombak diikuti gerakan tombak lainnya. Satu bentuk mengikuti bentuk lainnya. Tidak, itu tidak benar. Itu tidak benar. Tombakku, harusnya lebih cepat lagi. Bisa lebih stabil, ulang Li Yuan dalam benaknya, melakukan teknik tombak dasar berulang kali, mencoba memanfaatkan lebih banyak kekuatan terpendam dalam tubuhnya dengan teknik tombak bintang. 10 kali, 50 kali, 100 kali, Li Yuan perlahan-lahan membenamkan dirinya, dan sedikit demi sedikit, teknik tombaknya menjadi lebih cepat. Pikirannya, tanpa disadari, menjadi semakin jelas tentang sensasi tubuhnya. Akhirnya, seolah-olah dia mencapai semacam ambang batas. Boom! Tombak panjang Li Yuan yang seolah hidup kembali, tiba-tiba meledak, menjadi semakin mengerikan. Aduh! Swoosh! Swoosh! Seperti lengkungan cahaya, tombak itu bersinar menyilaukan, luas dan perkasa, seolah-olah sebuah bintang raksasa sedang berputar, dengan momentum yang luar biasa. Mirip seperti air terjun galaksi, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, terus terbentuk, tak terhentikan. Adegan ini, jika Subo melihatnya, dia akan mengenalinya sekilas. Apa yang dilakukan Li Yuan saat ini adalah gerakan kedua dari 5 teknik mematikan teknik tombak bintang, air terjun galaksi. Alam teknik tombak Anda telah meningkat dari level ke-45% menjadi 18%. Alam teknik tinju Anda meningkat dari level ke-47% menjadi 20%. Alam metode tubuh Anda telah meningkat dari level ke-42% menjadi 13%. 3 notifikasi muncul di sudut kiri bawah panel Istana Surgawi. Namun, Li Yuan yang asyik berlatih teknik tombaknya tidak memperhatikan satupun dari mereka. Dia berlatih selama 1 jam penuh sebelum Li Yuan akhirnya sadar kembali. Air terjun galaksi. Li Yuan terkejut sesaat, dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya dari latihan teknik tombaknya membanjiri pikirannya. Bentuk kedua dari 5 teknik bintang, apakah dia tiba-tiba saja memahaminya? Anda harus mengerti, kurang dari setengah bulan sejak dia memahami teknik pertama. Teknik tombak tingkat keempat 18%, teknik tinju tingkat keempat 20%. Li Yuan juga memperhatikan 3 pemberitahuan di panel Istana Surgawi, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Pada tingkat keempat, setiap peningkatan 1% jauh lebih sulit daripada tingkat ketiga. Dan saya, hanya dalam waktu 1 jam, telah membuat kemajuan lebih dari 10%. Mungkinkah? Apakah ini yang Guru Subo bicarakan, pencerahan jiwa yang tiba-tiba? Li Yuan merenung, sambil juga dengan tajam merasakan perubahan dalam kesatuan pikiran dan tubuh. Kesatuan pikiran dan tubuh secara bertahap akan melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan dalam tubuh. Peningkatan teknik juga akan membuat tubuh berevolusi lebih cepat. Rasanya, saya tidak perlu menunggu sampai ujian masuk perguruan tinggi. Sebentar lagi, saya akan bisa meraih 300 poin di segmen bintang jatuh. Seiring berlalunya waktu, kehidupan Li Yuan berangsur-angsur kembali normal.
Walaupun pamannya belum terbangun, menyerupai seseorang dalam kondisi vegetatif. Namun kondisi fisiknya terus membaik. Ini, baik bagi Li Yuan maupun seluruh keluarganya, merupakan hasil yang sangat baik. Tanggal 22 Maret sore, di dalam ruang bela diri 4011. Tiba-tiba, Tuan, ada beberapa notifikasi transaksi masuk, suara asisten pintar itu tiba-tiba terdengar. Uangnya sudah disetorkan. Li Yuan meletakkan tombaknya dan melangkah maju untuk memeriksa. Akun Anda yang diakhiri dengan 1486 telah menerima 3.600.000,00 koin bintang biru. Akun Anda yang diakhiri dengan 1486 telah menerima 2.000.000 koin bintang biru. Akun Anda yang diakhiri dengan 1486 telah menerima 1.000.000 koin bintang biru. Akun Anda yang diakhiri dengan 1486 telah menerima 1.000.000 koin bintang biru. Bab 89, Panen yang Menakjubkan. 5 Pemberitahuan setoran. Akhirnya, mereka sudah sampai, sungguh menggembirakan. Li Yuan mengulurkan tangannya untuk mengetuk layar cahaya, memperhatikan serangkaian angka yang memusingkan di layar, jejak kegembiraan melintas di matanya. Karena indikator kesehatan pamannya terus membaik, kesampingkan masalah itu untuk sementara. Li Yuan telah menunggu hadiah dari acara undangan untuk dipenuhi. Hampir seminggu telah berlalu, beberapa hari lebih lambat dari waktu pembayaran yang dijadwalkan semula. Tanpa diduga, semuanya terwujud hari ini. 3,6 juta koin bintang biru ini, adalah selisih antara kontrak level A dan B dari Balai Bela Diri untuk tahun pertama, gumam Li Yuan pada dirinya sendiri. Apakah 960.000 ini adalah tambahan 20% sumber daya kultivasi dari subdivisi Jiangbei di Starfire? Kontrak tingkat A dari Starfire Martial Hall bersifat seragam dari kantor pusat, dan tak seorang pun dapat mengubahnya. Namun, berbagai tingkat aula bela diri memiliki dana independen untuk menawarkan hadiah tambahan kepada berbagai bakat. Setelah ujian peringkat bulan Januari, karena memperoleh gelar pahlawan muda, subdivisi Guanshan Starfire menghadiahi Li Yuan 200.000 koin bintang biru. Dan peningkatan 20% dari kontrak tingkat A ini dikelola oleh subdivisi Starfire Provinsi Jiangbei. Dua jumlah uang, total pengurangan pajak sebesar 1,14 juta. Li Yuan bergumam. Li Yuan tidak memikirkan hal itu, membayar pajak kepada negara adalah hal yang wajar. Menghindari atau menipu pajak adalah hal yang memalukan. 2 juta ini adalah hadiah dari Universitas Bela Diri Kunlun karena menjadi yang pertama dalam penilaian pertempuran yang sebenarnya. Li Yuan memindai transfer berikutnya, 500.000 koin bintang biru karena menjadi yang pertama dalam pertempuran kandang diberikan kepadaku cukup awal. 1 juta ini adalah sponsor dari militer. Dan 1 juta terakhir adalah cicilan pertama dana kultivasi dari Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Renung Li Yuan dalam hati, itulah yang biasa dikenal sebagai deposit kontrak. Deposit tidak dapat dikembalikan. Semua uang ini, dalam arti tertentu, dialokasikan oleh pihak nasional untuk budidaya, jadi semuanya bebas pajak. Jika aku memasukkan 200.000 koin bintang biru yang diberikan oleh sekolah, senyum muncul di wajah Li Yuan, hanya dalam setengah bulan ini, aku telah memperoleh 9,26 juta koin bintang biru. Dan itu hanya koin bintang biru. Jika 5,7 juta poin dan 9 juta poin kultivasi yang diberikan oleh Starfire Martial Hall dipertimbangkan, secara agregat, total nilai kekayaan yang diperoleh Li Yuan selama setengah bulan terakhir pasti melebihi 15 juta koin bintang biru. Bagi beberapa seniman bela diri yang kuat dan taipan super kaya, jumlah kekayaan ini mungkin tidak tampak banyak. Namun, bagi Li Yuan, itu adalah angka astronomi. Pada pemikiran ini, Li Yuan mengetuk layar cahaya untuk memasuki Starfire, sebuah aplikasi yang dirilis oleh Starfire Martial Hall untuk gelang pintar. Dia kemudian mengklik akun pribadinya, yang dengan jelas menampilkan seluruh kekayaan Li Yuan. Saldo bank, 10,89 juta koin bintang biru. Poin aula bela diri, 6,73 juta. Poin kultivasi aula bela diri, 9,65 juta. Setengah tahun yang lalu, saya hanyalah seorang siswa sekolah menengah atas yang khawatir tentang 100.000 koin bintang biru, kata Li Yuan sambil tersenyum tipis. Namun, dalam sekejap mata, ia telah menjadi seorang multijutawan. Seorang multijutawan yang menghasilkan banyak uang.
Ingatlah bahwa banyak yang disebut miliarder atau taipan akan merasa sangat sulit untuk mengumpulkan puluhan juta uang tunai dalam waktu singkat. Dari Januari hingga sekarang, hanya dalam waktu 3 bulan, saya telah menghabiskan sekitar 680.000 poin dan sekitar 250.000 koin bintang biru. Tatapan Li Yuan menyapu catatan transaksi. Poin-poin tersebut terutama digunakan untuk membeli ramuan ki darah dasar, mandi obat dalam, dan membeli pil esensi kekuatan asal. Koin bintang biru terutama digunakan untuk pengeluaran sehari-hari dan membayar pelatih tempur untuk pertempuran praktis. Selain itu, pengeluaran Li Yuan sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kekayaannya dihabiskan untuk bercocok tanam. Pengeluarannya cukup signifikan. Tetapi justru karena aku tidak pernah berpikir untuk menabung, dan hanya fokus pada kultivasi, maka aku memiliki cukup kekuatan untuk bersinar dalam acara undangan itu, pikir Li Yuan dalam hati. Bagi seorang seniman bela diri yang hebat, uang. Arti terpenting dari uang adalah mengubahnya secara bertahap menjadi kekuatan, untuk meningkatkan kekuasaan seseorang lebih cepat. Untuk sisa tahun ini, aku tahu 2 jumlah pasti, pikir Li Yuan. 1 akan dibayarkan pada bulan Oktober saat Balai Bela Diri akan membagikan dana kultivasi tahun kedua. Yang kedua adalah setelah memasuki universitas ketika Universitas Bela Diri Kunlun secara bertahap akan mencairkan sumber daya dari kontrak pelatihan khusus tingkat S. Bersama-sama, kedua kontrak ini akan memberikan Li Yuan kekayaan senilai lebih dari 30 juta koin bintang biru setahun, bahkan belum termasuk poin budidaya. Namun, pendistribusian sumber daya Balai Bela Diri dilakukan setahun sekali, sedangkan sumber daya kultivasi Universitas Bela Diri Kunlun didistribusikan setelah penilaian 2 tahunan, dengan aturan yang berbeda-beda. Tidak usah terburu-buru, kekayaan yang kumiliki sekarang sudah cukup untuk kuusahakan dengan mantap, batin Li Yuan tenang, yang perlu kulakukan adalah memanfaatkan uang ini dengan baik, untuk semakin memperkuat diriku. Li Yuan sangat jelas bahwa kekayaan ini tidak benar-benar diperoleh melalui kemampuannya sendiri. Acara undangan Universitas Bela Diri Jiangbei, apakah tindakannya benar-benar bernilai beberapa juta koin bintang biru? Omong kosong. Seseorang harus memiliki kesadaran diri. Kekayaan ini, di bawah sistem nasional dan bahkan seluruh aliansi bintang 7, berasal dari serangkaian sistem yang mapan dan merupakan hadiah bagi bakat jalur bela diri sepertiku, pikir Li Yuan dalam hati. Apa tujuannya? Bukan untuk Li Yuan menikmati dan menghambur-hamburkan kekayaan. Tetapi untuk membantuku menjadi lebih kuat, menjadi prajurit utama dan akhirnya menjadi prajurit langit terbang. Li Yuan mengingat kata-kata yang pernah diucapkan senior Ji dari alam bintang iblis bulan, untuk benar-benar menjadi bilah tajam yang menjaga peradaban manusia. Ini adalah alasan utama mengapa Li Yuan bisa, dengan mudah, memperoleh kekayaan sebesar itu. Hari ini Rabu, setelah sesi belajar mandiri di sore hari, Li Yuan tidak makan di sekolah tetapi langsung bergegas ke aula bela diri. Setiap hari Rabu adalah hari latihan tempur praktis Li Yuan. Pukul 8 malam lewat, di dalam ruang bela diri 7024, 2 pria berpakaian pelindung lengkap, masing-masing menghunus senjata dingin, terlibat dalam konfrontasi sengit. Dentang, tombak panjang Li Yuan menari-nari di tangannya, serangan demi serangan, secepat kilat dan tak kenal ampun seperti sungai besar, memaksa Fang Longhu yang memegang pedang dan perisai, terus-menerus mundur. Petik 2. Seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tiba-tiba Li Yuan menegangkan pinggangnya, maju dengan langkah penuh tenaga, dan tombak panjangnya menebas dengan ganas sebagai sebuah kapak raksasa. Itu adalah ledakan pamungkas bentuk kedua, air terjun galaksi, dari teknik konstelasi bintang. Mengumpulkan kekuatan dengan 12 serangan, dia mendorong aura dan serangannya ke puncaknya. Bagaikan air terjun dahsyat yang terjun bebas setinggi 100 meter sebelum menghantam tanah dengan dampak yang mengerikan. Tidak bagus. Wajah Fang Longhu sedikit berubah, dan akhirnya mengabaikan aturan pertarungan. Dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya dalam sekejap, dengan perisainya berkelebat bagai kilat di depannya. Ledakan gelombang. Tombak panjang itu menghantam perisai bagaikan kapak, dan meskipun Li Yuan mengerahkan seluruh tenaganya, bagi seorang seniman bela diri level 15 seperti Fang Longhu, menahan hantaman ini masih tidaklah sulit. Berhenti. Fang Longhu tiba-tiba berbicara. Namun Li Yuan sudah berhenti dan tersenyum. Pelatih Fang, Anda kalah lagi.
Hilang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatan dan kecepatan level 12, aku tetap tidak bisa menghentikanmu. Fang Longhu menyingkirkan perisainya, agak emosional. Jika kau terus menyerang tadi, aku khawatir aku benar-benar akan kehilangan kendali dan melukaimu. Li Yuan tersenyum. Meskipun dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya yang hampir mencapai tingkat pemula dikombinasikan dengan teknik tombak tingkat keempatnya telah menghasilkan kekuatan yang sangat menakjubkan. Tentu saja, itu masih bukan ancaman bagi Fang Longhu. Seniman bela diri level 12 dan seniman bela diri level 15, kedengarannya perbedaannya hanya 3 level. Tetapi ini adalah perbedaan 3 level setelah entry rank, yang merupakan perbedaan yang sangat jauh dari perbedaan antara level 6 dan level 9. Bagi seniman bela diri tingkat pemula, perbedaan kualitas fisik antara setiap level cukup besar. Seniman bela diri level 12, dengan kecepatan ledakan 30 meter per detik dan kekuatan tinju 3000 kg. Dan seniman bela diri level 15, kecepatan ledakan mereka melebihi 50 meter per detik, dengan kekuatan tinju yang dengan mudah melampaui 10.000 kg. Mereka tidak berada pada level yang sama. Menghadapi seniman bela diri level 12, Li Yuan masih bisa bersaing menggunakan keterampilannya. Namun, bagaimana jika berhadapan langsung dengan Fang Longhu? Dengan kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa, satu gerakan saja dapat membunuh Li Yuan. Teknik tingkat keempat masih belum cukup untuk menjembatani kesenjangan dalam kekuatan dan kecepatan absolut. Klik gelombang klik. Mereka berdua melepas helmnya. Li Yuan, aku belum menyelesaikan tugas latihanku hari ini, jadi aku tidak akan mengambil bayarannya. Fang Longhu menggelengkan kepalanya. Selain itu, mulai sekarang, aku tidak akan menerima pekerjaan sparring denganmu lagi. Kau tidak akan meminumnya lagi. Li Yuan terkejut. Tidak bisa bertanding lagi, kata Fang Longhu sambil tersenyum tak berdaya, kau benar-benar monster, kemajuanmu terlalu cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, baik dari segi kualitas fisik maupun keterampilanmu, tingkat kemajuanmu sungguh luar biasa. Saya telah berlatih tanding selama lebih dari 10 tahun, dan saya dulunya tidak begitu percaya pada bakat-bakat papan atas, kata Fang Longhu dengan penuh emosi, setelah bertemu dengan Anda, saya mempercayainya. Li Yuan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan melapor langsung ke Hall Master, kata Fang Longhu sambil tersenyum, kamu akan ditugaskan kembali sebagai sparring partner untuk latihan tempur. Beristirahat selama seminggu tidak masalah, asal jangan pilih seseorang sendirian. Li Yuan mengangguk. Latihan tempur itu penting, tapi juga berbahaya, bukan hanya soal menjadi kuat agar dapat melakukan tugas dengan baik. Mitra tanding yang berkualifikasi sedikit, dan yang unggul bahkan lebih sedikit lagi. Hal terpenting adalah keselamatan. Dalam pekerjaan sparring, ada beberapa kasus di mana sparring partner gagal mengendalikan kekuatannya dan akhirnya membunuh peserta pelatihan. Fang Longhu dipilih secara khusus oleh Starfire Martial Hall untuk Li Yuan, berpengalaman dan dewasa. Selama setengah tahun terakhir, Fang Longhu berhasil menyesuaikan kekuatannya dengan setiap peningkatan Li Yuan, memberikan tekanan pada Li Yuan sambil memastikan tidak melukainya. Bip gelombang, cincin pintar Fang Longhu bergetar, dan dia melihat ke bawah. Li Yuan, apa ini? Li Yuan telah mentransferkan 20.000 koin bintang biru kepadanya. Pelatih Fang, terima kasih atas pertarungan selama setengah tahun ini, jangan menolaknya, kata Li Yuan sambil tersenyum, anggap saja ini bonus kecil, jangan menganggapnya terlalu kecil. Haha, baiklah kalau begitu, terima kasih, Fang Longhu terkekeh, di masa depan, jika ada lebih banyak tugas sparring, kamu masih bisa datang kepadaku. Fang Longhu juga bermaksud untuk tetap berhubungan baik dengan Li Yuan. Baiklah, kata Li Yuan sambil mengangguk sambil tersenyum. Ia pun punya niatan demikian, agar saat adik-adiknya membutuhkan pertarungan tanding beberapa tahun mendatang, Fang Longhu masih sangat cocok. Pukul 9 malam, di kantor kepala balai di lantai 12 sub-aula Starfire. Kau mengundurkan diri dari pertarungan Li Yuan. Wan Qinghe menatap Longhu dengan bingung. Sebelumnya, Fang Longhu telah melapor kepada instruktur Xing. Tetapi sejak Januari, atas perintah Wan Qinghe, setiap setengah bulan, Fang Longhu selalu melaporkan kemajuan Li Yuan. Kepala balai, bukannya aku tidak ingin meneruskannya, tetapi aku sudah tidak memenuhi syarat lagi, Fang Longhu berkata tanpa daya, kemajuan Li Yuan terlalu cepat.
Tekniknya jauh melampaui teknikku, mungkin bernilai lebih dari 300 poin bintang jatuh. Kualitas fisiknya, menurut perkiraanku, setidaknya berada di level 9,5, Fang Longhu menggelengkan kepalanya, demi Li Yuan, Hall Master, tolong carikan seseorang yang lebih cakap. Wan Qinghe terkejut. 300 poin bintang jatuh. Kualitas fisik di atas level 9,5. Baru seminggu sejak acara rekrutmen berakhir, dan Li Yuan sudah jauh lebih baik lagi. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, aku akan memilih orang baru. Pukul 10.30 malam. Li Yuan kembali ke rumah, baru saja selesai mencuci piring ketika ia merasakan cincin pintarnya bergetar. Sebuah dokumen. Li Yuan mengklik untuk melihat, dokumen dari Universitas Bela Diri Kunlun. Bab 90 Evolusi Baru. Dokumen dari Universitas Bela Diri Kunlun. Li Yuan segera mengklik untuk menerima. Itu adalah panduan singkat saran kultivasi yang dikirim oleh Fan Jin. Li Yuan baru saja mulai membaca. Tetes gelombang, panggilan Vkom bergetar, komunikasi dari guru Fan Jin. Li Yuan segera memilih untuk menjawab. Gelombang panggilan video tersambung. Guru Fan. Li Yuan tersenyum, menatap lelaki tua yang mengenakan piyama di layar. Sudah malam begini, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? Fan Jin tersenyum. Tidak. Baiklah, seharusnya kamu sudah menerima dokumennya. Fan Jin tersenyum, idealnya, panduan kultivasi ini seharusnya diberikan kepadamu setelah ujian masuk perguruan tinggimu. Namun, saya baru saja mendapat pesan dari Starfire Martial Hall bahwa kualitas fisik Anda telah mencapai level 9,5. Li Yuan tetap berwajah datar, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dia menyadari bahwa dia mungkin terlalu bersemangat selama latihan tempur hari ini dan gagal menahan kekuatannya pada saat itu, sehingga kekuatan aslinya pun terekspos. Dengan kemungkinan 99%, Fang Longhu lah yang melaporkan situasi tersebut ketika dia meminta izin untuk meninggalkan sesi sparring. Laporan Fang Longhu tidak mengejutkan Li Yuan. Dengan tingkat kontraknya, sudah pasti jajaran tinggi Starfire Martial Hall akan terus mengawasinya. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa Universitas Seni Bela Diri Kunlun akan mengetahui hal itu hanya dalam waktu 2 jam. Untuk saat ini, Li Yuan hanya bisa tertawa. Haha, jangan khawatir. Guru Fan Jin tertawa, kamu telah menandatangani kontrak dengan Universitas Bela Diri Kunlun dan Balai Bela Diri Starfire, dan pada level yang sangat tinggi. Tentu saja, kami telah menjalin komunikasi untuk mengetahui kondisimu lebih cepat dan menyesuaikan rencana kultivasimu tepat waktu. Terima kasih atas perhatianmu, Guru. Li Yuan tersenyum, teknikku mengalami terobosan sehari sebelum acara undangan. Entah mengapa, kualitas fisikku meningkat sangat cepat selama seminggu terakhir atau lebih setelah menggunakan pil esensi kekuatan asal. Kurasa aku mungkin belum mencapai 9,5, mungkin sekitar 9,3. Mengklaim 9,5 secara langsung akan menjadi suatu pernyataan yang berlebihan. Perbedaan kekuatan ledakan 9,5 dan 9,3 tidak besar. 9.3. Fan Jin juga terkejut, seminggu yang lalu, bukankah levelmu sudah 8.9? Mungkinkah pengukuran yang sebenarnya saat itu tidak akurat? Li Yuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya Presiden Li benar, Anda memiliki bakat fisik yang luar biasa tinggi, Anda hanya kurang dalam teknik kultivasi. Kemajuan Anda lebih cepat daripada para siswa yang berlatih metode kultivasi tingkat tinggi, ya. Anda baru saja memasuki tingkat keempat, mampu menggali lebih dalam kekuatan fisik Anda, peningkatan 0,4 bukanlah hal yang aneh. Fan Jin mengangguk, tatapannya ke arah Li Yuan sedikit bergeser, bagus. Bagus. Tanpa perlu Li Yuan menjelaskan, Fan Jin telah membuat asumsinya sendiri. Lagi pula, contoh semacam itu bukanlah hal yang jarang dalam sejarah jalur bela diri. 9,3 sudah cukup dekat. Fan Jin berkata, kamu harus tahu, Li Yuan, bahwa untuk meningkatkan kualitas fisikmu, tidak seperti banyak siswa lainnya, kamu akan sangat bergantung pada zat-zat eksternal. Siswa itu mengerti, kata Li Yuan.
Orang lain dapat mengolah metode tingkat tinggi dan menyerap kekuatan asal kosmik, tetapi dia tidak bisa. Sebelum mencapai level 9.5, minum ramuan dasar untuk darah dan ki, serta pil esensi kekuatan asal biasa, akan memenuhi kebutuhan evolusi tubuh Anda. Fan Jin berkata, namun, semakin kuat tubuh, semakin banyak energi yang dikonsumsinya. Hanya dengan mengandalkan ini, begitu Anda melampaui 9,5, kecepatan evolusi tubuh Anda secara bertahap akan melambat, bahkan berhenti total. Li Yuan mengangguk ringan. Faktanya, sejak kualitas fisiknya melampaui level 8.0, dia perlahan mulai merasakannya. Saranku, sesuaikan dengan petunjuk kultivasi dokumen itu. Fan Jin berkata, mulailah mencoba darah kelas 1 dan cairan obat ki, bersamaan dengan penggunaan sumsum roh pembersih dan pil esensi kekuatan asal. Apa itu sumsum roh pembersih? Li Yuan bertanya dengan bingung. Dia familiar dengan dua yang pertama. Obat ini khusus dikembangkan untuk situasi seperti Anda yang tidak memiliki teknik kultivasi. Fan Jin berkata, setiap ramuan atau pil mengandung kotoran. Seniman bela diri yang normal berlatih teknik kultivasi dan mengonsumsi lebih sedikit benda eksternal, sehingga beban pada tubuh mereka pun lebih sedikit. Tapi kamu tidak bisa. Sumsum roh pembersih dapat terus-menerus membersihkan kotoran dalam tubuhmu. Dengan cara ini, selama tubuhmu dapat menyerap kekuatan asal dan kekuatan pengobatan darah dan ki, kau dapat meningkat dengan kecepatan yang hampir ekstrim. Fan Jin berkata, di masa lalu, generasi pertama seniman bela diri mengandalkan versi asli, sumsum roh pembersih, untuk secara keras meningkatkan kualitas fisik mereka ke level 19. Li Yuan tiba-tiba mengerti. Saat ini, hanya sedikit yang menggunakan sumsum roh pembersih, Anda seharusnya dapat menemukannya di basis data Starfire Space. Fan Jin berkata, ikuti proporsi penggunaan yang diuraikan dalam dokumen panduan kultivasi. Coba sekali dulu. Jika tubuhmu mampu menahan rasa sakit dari sumsum roh pembersih, maka teruslah berlatih. Jika kamu merasa tubuhmu tidak sanggup lagi, teruslah berlatih dengan rencana kultivasi lama. Fan Jin tersenyum penuh harap, berusahalah untuk meningkatkan kualitas fisikmu ke level 10.0 pada bulan Agustus, atau bahkan lebih tinggi. Akhir Juli, sekolah akan menyelenggarakan penilaian tempur. Meskipun kalian sudah lulus, kalian dapat mendaftar lagi, 100 teratas di antara 2000 pendatang baru akan mendapatkan hadiah uang tunai. Fan Jin berkata sambil tersenyum, 10 teratas akan diberikan 3 juta koin bintang biru. Dia tahu cara memikat siswa dengan hadiah. Ya, Li Yuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Setelah menutup panggilan, penilaian pertempuran, akhir Juli, mata Li Yuan penuh dengan kegembiraan. Sebelumnya, Li Yuan telah merenungkan di mana menemukan kesempatan untuk penilaian tempur. Jadi dia bisa meningkatkan tingkat kebangkitan spiritualnya hingga ambang batas 20% untuk melihat apakah dia bisa mendapat kesempatan lain agar sifat spiritual memasuki tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, pergi ke medan perang terlalu berbahaya, baik Starfire Martial Hall maupun sekolah tidak akan mengizinkannya. Namun tanpa diduga, kesempatan itu datang begitu saja. Akhir Juli, itu berarti tinggal 4 bulan lagi. Li Yuan berpikir dalam hati, 10 teratas, ditambah hadiah tambahan 3 juta koin bintang biru. Itu adalah hadiah yang amat besar. Lakukan yang terbaik. Seperti yang dikatakan guru Fan Jin, berusahalah untuk menjadi seniman bela diri tingkat pertama yang sesungguhnya. Li Yuan berpikir dalam hati. Universitas Seni Bela Diri Kunlun, yang secara halus menjadi Universitas Seni Bela Diri nomor 1 di negara Xia, merekrut 2000 mahasiswa setiap tahun.